Halo, masih di channel berpis.com. Kali ini kita akan coba bahas ya lembar tugas mahasiswa Fisika Dasar 1B yang ke-1. Temanya tentang kinematika dan dinamika. Oke? Bagi teman-teman yang Fisika Dasar 1B, SF, Sekolah Farmasi, atau SAPPK, ataupun FTMD, ya boleh gabung ke channel ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita baca dulu soalnya. Gambar di samping menunjukkan kecepatan sebuah partikel yang bergerak pada lintasan lurus. Titik 1 titik tertinggi, kurvanya, titik 4 titik terendah, titik 2 dan 6 memiliki ketinggian yang sama. Kemanakah arah gerak partikel saat waktu T sama dengan 0 dan titik 4? Nah, itu kita tanya arahnya kemana. Nah, pada titik manakah dari ke-6 titik pada kurva partikel bergerak mundur? Bergerak mundur ya. Bergerak mundur berarti ke sumbu X negatif gitu ya. D, urutkan dari yang besar ke kecil. Ke-6 titik pada kurva menurut besar percepatan partikel. Menurut besar partikel. Besar percepatan. Oke, tidak berlama-lama kita jawab saja teman-teman. Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel ini ya. Agar channel ini semakin maju dan berkembang. Dan mensupport ya, saya jadi semakin bersemangat untuk membahas tutorial-tutorial terupdate ya. Oke, kita jawab saja nomor A. Oke. Ditanya kemana arah gerak partikel saat T-nya 0. Lihat saat T-nya 0 tuh di sini ya. Saat T-nya 0 berarti partikel mempunyai kecepatan di sini. Nah, ini dia. Nah, berarti di titik ini kecepatannya positif. Nah, kalau kecepatannya positif, berarti dia akan geraknya kemana? Berarti dia arah geraknya ke sumbu X ya. Ke sumbu X positif gitu ya. Nah, jadi kalau dia kan bergerak lintasan lurus, jadi misalkan lintasannya lurus seperti ini, jadi ini partikel, nah berarti dia lagi ke sini. Nah, misalkan ini ada sumbunya ini X ya. Ini Y. Nah, jadi ke sumbu X positif. Oke. Nah, gitu. Pada saat T-nya 0, P-nya 0 pada saat X. Atau bergerak maju lah ya, bergerak maju boleh. Nomor B. Nah, sekarang pada T-nya titik 4. Nah, pada titik 4 coba lihat. Titik 4 ini berarti coba lihat. Dia berada pada kecepatannya di bawah sumbu X. Artinya kecepatannya di sini, nih di sini. Berarti V-nya negatif di sini. Berarti V-nya bernilai negatif. V-nya negatif artinya apa? Arah geraknya ke sumbu negatif ya. X negatif. Gitu. Nah, ke sumbu X negatif ya. Atau mundur. Nah, atau mundur ya. Oke, nomor C apa nomor C? Nah, pada titik mana dari ke-6 ini yang bergerak mundur? Nah, oke, kita cek ya. Kalau titik 1, nah titik 1 kan dia kecepatannya positif. Nah, titik 1 ini bergeraknya maju, teman-teman. Ya, maju ya atau ke depan. Titik 2, coba titik 2. Nah, titik 2 dia nilainya positif juga si kecepatannya. Berarti titik 2 maju gitu. Nah, titik 3, nah kemana titik 3? Nah, di sini. Lihat kecepatannya. Kecepatannya itu 0, teman-teman. Berarti di sini berhenti sesaat. Berhenti sesaat. Dan partikel akan balik arah, teman-teman. Kenapa balik arah? Ini lihat. Ini tekan transisi grafik ini. Nilainya positif menuju nilai negatif. Artinya maju, berhenti. Nah, kemudian dia mundur gitu loh. Jadi transisi di situ ya. Jadi di sini berhenti sesaat atau titik apa ya? Titik balik dari maju ke mundur gitu. Dari maju ke mundur gitu kan. Nah, yang 4 apa? Nah, yang 4 dia kecepatannya negatif, teman-teman. Berarti ini mundur. Nah, udah. Berarti jawabannya adalah kan bergerak mundur. Berarti titik 4. Nah, oke, titik 5 gimana, Kak? Titik 5 ya ini ya. Nah, titik 5 ini kecepatannya 0, teman-teman. Berarti berhenti sesaat. Nah, di sini juga dia titik balik. Titik balik dari apa? Dari negatif, dari mundur ke maju gitu ya. Dari mundur ke maju. Coba lihat. Ini kan kurvanya negatif. Jadi kecepatannya awalnya ke kiri, geraknya mundur ke kiri, mundur, berhenti sesaat, maju deh ke depan nih.
Nah, begini maju dia, kurvanya naik, positif V-nya ya. Nomor 6 udah jelas. Nomor 6 itu kecepatannya positif, artinya maju ya. Nah, sekarang nomor D. Nomor D apa? Urutkan dari besar ke kecil ke 6 titik kurva ini menurut besar percepatan. Nah, besar percepatan. Percepatan dulu deh. Percepatan itu kan merupakan limit dari delta T menuju 0 dari delta V per delta T. Nah, ini kan definisi turunan, teman-teman. Ya, agak sedikit matematik, nggak terlalu rumit lah limit. Jadi, kalau waktunya sangat kecil, nanti dia akan berimpit ya, menjadi sebuah garis singgung. Jadi, ini merupakan turunan ya. Turunan kecepatan terhadap waktu ya. Terhadap waktu. Nah, ini kan makna matematikanya. Kalau makna fisisnya ini kan sebuah kemiringan garis kurva ya, kemiringan garis. Kemiringan garis atau gradien ya. Nah, jadi teman-teman bisa dicek. Nah, nomor 1 dan nomor 4 ya. Nomor 1 dan 4. Nah, itu kan gradiennya 0. Gradiennya 0. Nah, kenapa 0? Itu dia tidak punya kemiringan tuh. Kalau saya lihat datar, berarti kan kemiringan harus miring, ini datar. Berarti gradiennya 0. Kemudian lihat 2 dan 6 ya. Nah, 2 dan 6 ini curam, teman-teman, curam. Gradiennya curam. Curam. Nah, kalau curam berarti gradiennya lebih besar. Berarti lebih besar. Sedangkan kita kan mencari mutlaknya. Berarti kan besarnya kan. Nah, berarti gradiennya positif. Mutlak gradien berarti kan. Nah, berarti besar ya. Nah, sedangkan 3 dan 5, nah ini gradiennya landai. Gradiennya landai ya. Berarti kemiringannya lebih kecil. Nah, kan ini 3 di sini lebih landai, ini lebih curam tuh. Tuh gitu. Jadi kalau lebih curam nanti delta Y-nya lebih gede ya dibanding delta X gitu. Jadi delta Y kalau curam ini kan curam begini, ini curam. Kalau landai kan gini, ini landai gitu kan. Jadi nanti tuh lihat. Tuh ya. Sorry. Nah, ini curam, ini landai. Nah, tuh lihat, ini delta Y. Tuh lihat. Ini delta Y. Ya, jadi deltanya lebih tinggi ya. Dengan delta X-nya juga ini lebih kecil. Ini delta X lebih kecil, ini delta X lebih gede. Jadi kalau landai itu delta Y-nya gede, delta X-nya gede. Jadi pembaginya ya kecil lah. Khususnya delta Y ya, deltanya lebih gede banget jadi kecil nilainya. Kalau ini kan delta Y-nya gede, delta X-nya kecil. Oke, jadi urutan besar percepatannya gimana, Kak? Ya udah urutannya berarti 2 dan 6. Nah, ini nilainya sama kan? Nah, kemudian koma, kemudian 3 dan 5 sama ya. Nah, yang terakhir 1 dan 4. Nah, ini urutannya. Nah, nilainya 0 ya. Oke, ini urutannya. Urutannya. Nah, jawabannya itu ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa pemahaman yang lebih mendalam bagi teman-teman TPB ITB ya, khususnya yang mengambil fisika dasar 1B ITB. Sampai jumpa di nomor selanjutnya. Salam berfisika.com. Dadah.